Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang besaran dan satuan. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan di kelas 7. Namun sekarang akan sedikit diulas mengingat materi ini sangat penting. Oke, kita akan bahas dulu tentang pengalaman kita sehari-hari. Nah, kalian pernah nggak sih pergi ke toko beras? Pasti di sana akan ada tumpukan butiran beras, kemudian literan, timbangan, dan tumpukan karung beras. Nah, tentunya kamu akan bilang, "Bu, beli beras." Tentu itu hal yang umum. Dan ibunya pasti menjawab, "Segimana?" Dan kamu misalkan bilang 5. Nah, cukup nggak sih ketika kamu bilang hanya 5 saja? Pasti ibu penjual berasnya pasti bingung. Apa 5 butir? Apa 5 liter? 5 kilogram? Atau 5 karung? Nah, harus jelaskan ukurannya itu berapa. Begitu kalian melihat atau mengantar ibu kalian pergi ke toko kain, kira-kira bilangnya bagaimana? Tentu akan berbeda seperti membeli beras kan. Gak mungkin dong bilang, "Bu, beli kain 5 liter. Pastinya ibu kalian akan bilang, "Bu, beli kain 5 meter. Nah, hal-hal yang biasa disebutkan tadi dalam fisika itu dia mengandung makna. Contoh, 5 kg beras itu menunjukkan ukuran massa beras atau 5 meter kain. Itu menunjukkan ukuran panjangnya kain. Nah, sesuatu yang dapat diukur itu dinamakan dengan besaran. Nah, besaran itu sendiri dibagi menjadi besaran pokok dan besaran satuan, di mana besaran pokok itu merupakan besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan besaran pokok itu terdiri dari 7. Yang pertama ada panjang, ya satuannya meter, kemudian ada massa, satuannya kilogram, ada waktu, satuannya detik atau second, kemudian ada suhu, satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya adalah mol. Sedangkan untuk besaran turunan sendiri yaitu besaran yang di luar itu. Ada luas, ada massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya tekanan, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk satuan sendiri jenisnya banyak. Kalau untuk panjang itu mulai dari ada milimeter, meter, kilometer, dan yang lainnya. Dan kalau untuk massa itu ada gram hingga kilogram. Nah, kemudian ada nih pengali yang diakui atau banyak digunakan secara internasional. Mungkin kalian juga sudah pada tahu, ada pico, ada nano, ada mikro, mili, kilo, mega gitu kan. Tuh yang ada di tandanya ini harganya bubble tea, misalkan ada 20K. Nah, itu apa sih 20K? Oke, kita tahu apa 20.000. Cuman K itu artinya apa? Nah, kilo itu K di sini itu artinya kilo alias 1000. Jadi kalau misalkan ada 20K, ya udah berarti 20 kilo alias 20 kali 1000 yang artinya 20.000. Atau misalkan ada 20 KB. Nah, itu artinya 20 kali 1000 byte, berarti 20.000 byte. Nah, begitupun 2 MB berarti artinya itu 2 juta byte. Nah, kemudian ada juga besaran-besaran kayak feet, inci, mil, pound, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan notasi ilmiah. Contoh, 1 kilo itu sama dengan 1000 kan? Nah, bisa kita tuliskan pakai notasi ilmiah dengan cara apa? 1 kali 10 pangkat 3. Nah, kenapa pangkatnya 3? Karena nolnya ada 3. Kemudian kalau misalkan kita punya 3 mega, berarti 3 kali sejuta tuh. Berarti kita bisa menuliskan dengan notasi ilmiah yaitu 3 kali 10 pangkat 6. Kenapa pangkatnya 6? Karena nolnya ada 6. Sebaliknya, kalau kita punya angka 0,00004 itu gimana? Sama aja sih prinsipnya, yaitu 4-nya tetap kali aja 10 pangkat negatif. Kenapa? Karena ini di belakang koma. Nah, pangkatnya berapa? Lihat angka
angka di belakang koma itu ada berapa. Contoh, oh di sini ternyata ada 5. Ya udah, berarti 4 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan pada sesi kali ini. Intinya besaran dan satuan itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fisika itu hanya membantu untuk memaknai kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.